jangan takut untuk masuk TNI karena di TNI tidak ada pemungutan biaya sekecil apapun. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Boven Digul di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk kita semuanya di malam hari ini. Baik. Luar biasa ya, Komandan. Amin, luar biasa. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Tentunya di malam hari ini kita coba menggali informasi terkait dengan penerimaan chassis TNI Tamtama gelombang 1 Kodim 1711 Boven Digul itu sudah seperti apa dan bagaimana perkembangan dan syarat-syaratnya nanti. Sudah ada bersama kami Kasdim 1711 Boven Digul Mayor CPL Markus Elaha yang tentunya akan bersama-sama kita di malam hari ini berbincang-bincang terkait dengan syarat-syarat penerimaan itu sendiri. Selamat malam Komandan. Selamat malam. Bagaimana kabar di malam hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah malam hari ini sehat dan selalu berbahagia. Amin, itu yang sangat diharapkan. Iya. Baik, Komandan, kalau kita melihat bahwa saat ini Kodim 1711 Boven Digul ini akan melaksanakan proses penerimaan chassis Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1. Ini sejauh ini sudah seperti apa sih mekanisme perkembangan untuk penerimaan itu sendiri? Baik Bung Yoris, kami sampaikan bahwa di tahun 2025 ini setiap tahun itu ada penerimaan TNI itu untuk Tamtama itu ada 2 kali. Jadi ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Kemudian untuk Bintara itu 1 tahun itu sekali. Dan ada juga penerimaan perwira yang bersumber dari SMA maupun dari mahasiswa. Dari SMA itu nanti masuk ke akademi militer, kemudian dari mahasiswa itu untuk SEPA, sekolah perwira, yang sumbernya dari mahasiswa. Dari mahasiswa. Iya. Nah, tadi kemudian dijelaskan bahwa untuk penerimaan Tamtama ini 2 gelombang ini. Iya. Nah, untuk gelombang 1 sendiri ini sudah seperti apa ini? Nah, untuk gelombang 1 ini itu sudah dibuka mulai tanggal 21 Januari dan sampai dengan tanggal 29 Januari. Tetapi tadi ada kegiatan fikir bersama Bapak Kasdam. Ada informasi dari Aspers Kasdam Cendrawasih yang mendapat informasi dari Mabesat bahwa penerimaan untuk catam gelombang 1 ini nanti sampai dengan bulan Maret. Ya. Kenapa sampai bulan Maret? Karena untuk yang mendaftar sampai dengan sekarang itu masih kurang, sehingga dari Mabes Angkatan Darat memberikan waktu penambahan sampai dengan bulan Maret. Jadi belum masih lama. Itu untuk gelombang 1 ya? Ya. Kalau gelombang 2 nanti setelah gelombang 1 selesai itu seperti apa ini? Gelombang kedua itu nanti di bulan-bulan Juni Juli. Jadi ya sekitar bulan Juni Juli baru gelombang kedua. Oke. Baik, kemudian bahwa tadi disampaikan terkait dengan animo masyarakat kita untuk mendaftar ini masih kurang. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan pada saat ini
apa-apa saja kriteria, mungkin mereka merasa takut masuk TNI, kira-kira ya diberikan pemahaman sehingga anak-anak kita generasi muda ini daripada mereka terjun ke hal-hal yang ini masuk saja ke angkatan darat, kira-kira silakan disampaikan. Begini Bang Loris, jadi animo adik-adik kita, entah itu pemuda dan pemudi yang masuk sebagai anggota TNI, animonya sekarang ini agak berkurang. Ini mungkin karena mereka kurang mendapat informasi sehingga animonya masih kurang. Tetapi kami melalui Kodim Dandim, Pak Dandim sudah memerintahkan kepada jajaran Koramil melalui Babinsa untuk bukan saja menendang bola tetapi sambut bola. Jadi menyampaikan kepada masyarakat ketika Babinsa itu berada di lapangan bersama-sama dengan masyarakat, mereka di situ menyampaikan, mensosialisasikan bahwa ada penerimaan anggota TNI, sehingga masyarakat jadi tahu, pemuda-pemudi pun jadi tahu. Tapi mungkin karena ada yang sudah mendengar, ada yang belum mendengar, itu yang membuat animonya mungkin sementara masih berkurang. Tetapi kita tetap mensosialisasikan itu kepada masyarakat yang ada di wilayah Bovendigul. Oke, baik Komandan. Tentunya di malam hari ini mereka akan sudah mendengar pastinya. Dan silakan Komandan terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi seorang anggota TNI yang segera mendaftar dalam waktu yang sudah mulai ya saat ini. Silakan, ada syarat-syarat khusus yang mau disampaikan. Baik, Bung Yoris, kami sangat berterima kasih kepada Bung Yoris yang sudah memfasilitasi dengan melewati RRI ini juga sebagai sarana untuk bagi seluruh masyarakat Bovendigul, masyarakat pendatang maupun masyarakat orang asli Papua, bahwa saat ini sudah membuka penerimaan, dan kami sangat berharap bahwa seluruh pemuda-pemudi yang tertarik untuk merasa terpanggil untuk datang untuk mendaftar sebagai calon Tamtama gelombang 1 ini untuk pemuda saja, karena kalau untuk pemudi nanti di Bintara. Jadi kami melalui siaran RRI ini semua bisa mendengar sehingga bisa datang, sehingga animo bisa bertambah, dan juga penerimaan ini tidak memungut biaya, tidak ada biaya pun sedikit pun. Karena contohnya saya masuk tentara, dulu masih tentara, itu tidak ada satu perak pun saya bayar, kecuali saya mengurus surat-surat fotokopi, surat-surat untuk menyiapkan sebagai perlengkapan administrasi. Tetapi kalau untuk pembayaran dan lain-lain itu tidak ada. Dan memang penerimaan TNI ini tidak ada sogok menyogok atau ada orang yang membacking, tidak ada. Jadi murni, karena memang diharapkan yang masuk itu adalah orang-orang yang terpanggil dan diterima tanpa memungut biaya sekecil apapun. Kalaupun memang ada, kami berharap kepada orang tua dan para peserta calon untuk melaporkan ke Kodim, karena pasti Bapak Dandim akan menindak tegas pada pihak-pihak yang di dalam perekrutan ini ada yang bermain kepada personil individu maupun ada kelompok. Kalau ketahuan pasti kami tindak. Jadi tidak ada sedikit pun pungutan. Jadi murni sesuai dengan kemampuan daripada calon-calon itu sendiri. Karena modalnya yang pertama adalah kemauan.
kemauan, dan juga pasti sehat, karena kalau tidak sehat kami tidak bisa meloloskan itu, karena takutnya pasti dengan tidak sehat mengikuti pendidikan terjadi apa-apa, nanti yang rugi adalah peserta itu sendiri. Sehingga yang diharapkan adalah sehat. Kemudian yang kedua adalah mempunyai fisik yang baik, bagus, yang bisa kita bantu untuk melatih. Pada saat mendaftar, apabila fisiknya kurang, bisa itu dilatih. Tapi yang terpenting adalah calon itu dia harus sehat. Begitu. Baik, Pak Kasdim. Nah, ini juga terkait dengan syarat fisik sehat. Nah, ini bagi mereka yang dari kampung-kampung nanti nih, seandainya mereka mendaftar. Nah, untuk bagaimana fisik mereka ini ditempa dengan baik untuk menjadi lebih bagus lagi pada saat seleksi, itu seperti apa sih di Kodim? Apakah sudah disiapkan memang latihan oleh pihak Kodim? Baik, Bung Garis. Jadi bagaimana para calon itu pada ketika dia mendaftar, untuk fisiknya yang kurang, kalau di Kodim sendiri kita akan mendampingi. Apabila yang bersangkutan itu mau masuk, mungkin dia lebih awal bisa datang ke Kodim, karena Kodim itu terbuka untuk seluruh masyarakat, karena Kodim itu adalah milik masyarakat. Jadi lebih awal datang sehingga bisa kita mendampingi untuk melatih mereka, fisik mereka ya, dengan latihan-latihan yang pantas, yang pas untuk mereka, supaya mereka siap untuk apabila masuk di dalam tes itu sendiri, mereka sudah siap. Dan itu makan waktu ya bisa setahun, kalau mereka memang mau betul-betul untuk siap, bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan. Itu tergantung dari kemampuan para peserta itu sendiri. Kodim siap untuk membantu melatih fisik mereka sehingga kuat. Seperti itu. Baik, Pak Kasdim. Sejauh ini kalau kita melihat bahwa ada satu prestasi yang membanggakan juga, mungkin ya generasi emas Bovendigul ini untuk bisa mengikuti jejak. Karena kemarin kita melihat bahwa ada satu anak perempuan ya yang berhasil lolos ini. Nah, ini kira-kira seperti apa sih untuk generasi emas kita di Bovendigul ini? Untuk generasi emas kita Bovendigul ini untuk menuju tahun 2045. Jadi generasi emas itu bukan cuma saja masyarakat sipil, tetapi TNI juga, khususnya Angkatan Darat, menyiapkan TNI yang siap menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk itu para pemuda-pemudi yang sudah menyelesaikan sekolah SMA, tingkat SMA dan sejajarnya, itu dari awal mereka sekolah sebenarnya sudah harus menyiapkan diri dengan disiplin, kemudian belajar, dan juga jangan lupa semuanya itu bisa berhasil dengan kerja keras, siap dengan baik, dan jangan lupa juga kita senantiasa berdoa, karena berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan itu secara tidak langsung Tuhan menghendaki seperti itu untuk jadi berhasil. Karena bila kita cuma bekerja tetapi tidak berdoa, maka tidak bisa. Jadi harus ada doa dalam hidup kita ini supaya kita semakin siap. Begitu. Baik, Pak Kasdim. Dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, tentunya di malam hari ini pihak Kodim 1711 Bovendigul sudah memberikan informasi terkait dengan penerimaan Tamtama gelombang 1 yang ini diperpanjang hingga bulan Maret nanti. Saatnya buat orang tua, keluarga yang memiliki anak
yang ingin untuk masuk menjadi prajurit TNI bisa langsung saja mendatangi Kodim 1711 Bovendigul atau yang ada di Koramil, dan juga menghubungi babinsa-babinsa yang ada, sehingga anak-anak kita ini tentunya bisa menjadi prajurit-prajurit yang baik dan siap untuk mengawal bangsa ini ya, Pak Kasdim. Betul, Bung Yoris. Baik, Pak Kasdim, kalau kita melihat mungkin saat ini anak-anak kita takut masuk di TNI dengan didikan yang agak keras, dan juga tadi disampaikan jangan sampai ada di belakang-belakang yang minta uang. Itu kira-kira bagaimana ini menyikapi hal-hal seperti ini? Baik, Bung Yoris. Jadi memang masuk TNI itu latihan itu keras. Makanya untuk pemuda-pemudi yang siap untuk masuk, memang harus siapkan diri kita, karena menjadi seorang TNI yang memang disiapkan untuk berbakti buat bangsa dan negara. Kita TNI itu adalah alat negara yang siap digerakkan kapanpun dan dimanapun. Kita harus siap. Makanya memang harus betul-betul kita harus siapkan diri supaya menghadapi latihan yang keras. Kita harus siap dan tidak perlu takut. Di dalam latihan apapun itu, ya, di dalam latihan itu sudah diatur sesuai dengan kemampuan daripada calon-calon siswa itu. Sudah disiapkan sedemikian rupa latihan itu. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut selama kita masuk di dalam persiapan itu. Kita sehat dan dites mental kita. Kalau kita lolos, berarti kita sudah siap. Jangan takut. Tetapi kalau kita tidak lolos, berarti kita belum siap. Makanya kita harus siapkan diri kita dari awal supaya kita siap menghadapi latihan yang keras. Karena dengan latihan yang keras membentuk kita untuk siap untuk bekerja, berbuat yang terbaik buat negara apabila kita ditugaskan dimanapun kita ditugaskan. Baik, Pak Kasdim. Nah, untuk adik-adik kita dan juga orang tua, sehingga mereka di malam hari ini mendengarkan siaran ini untuk mulai tergerak hati agar bisa mulai mendaftarkan diri mereka ke Kodim untuk menjadi anggota atau prajurit TNI ini, adakah satu hal yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Usia yang memang diperlukan untuk dimasuk tamtama ini, ada syarat-syarat usia atau syarat-syarat lain? Baik, Bu Yoris. Untuk usia, untuk masuk TNI ini, untuk tamtama, bintara maupun perwira, itu usia minimal 17 tahun 9 bulan. Itu minimal. Sedang maksimal sampai dengan dia masuk pendidikan itu 22 tahun. Iya, 22 tahun. Jadi masuk kalau pendidikan. Ya, sampai dengan masuk pendidikan sudah pas 22 tahun. Tidak boleh lebih. Begitu, Bung Yoris. Nah, ini juga mungkin ada trik-trik yang mau disampaikan oleh Pak Kasdim sendiri kepada generasi muda kita yang ingin mau bergabung di TNI ini. Hal-hal apa saja yang perlu dijaga sejak dini sehingga mereka terkait fisik, mental mereka untuk bisa ditempa secara baik ini, adakah kiat-kiat yang mau disampaikan oleh Pak Kasdim? Baik, Bung Yoris, untuk kiat-kiat untuk generasi muda yang masuk TNI, yang pertama adalah dari kecil kita sudah harus hidup disiplin untuk menjaga kesehatan kita. Karena masuk TNI itu faktor kesehatan itu hal yang penting. Sehingga dari masih usia dini, orang tua maupun yang bersangkutan sudah harus menjaga kesehatannya dengan hidup disiplin. Gigi tidak boleh ompong, kemudian tidak ada tato di badan maupun mentindik telinga, mengulangi telinga, nah itu tidak boleh. Apabila di dalam rib
pertama untuk administrasi dan kesehatan saja, apabila mendapati hal seperti itu, maka otomatis sudah langsung gugur apabila ada tato. Itu yang pertama, dia harus menjaga kesehatan. Makanya dari masih usia dini sampai dia SMA harus betul-betul disiplin menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, harus rajin menjaga fisik. Dengan cara bagaimana? Dia berolahraga dari usia dini sampai dia tingkat SMA, harus bisa menjaga fisiknya dengan dia berolahraga, entah itu main futsal, entah dia aerobik, lari, berenang. Itu faktor-faktor itulah yang nanti akan membentuk dia menjadi sehat. Kemudian mental dia harus betul-betul baik. Bagaimana mental bisa baik? Dia dari kecil usia dini, entah dia itu beragama apapun, Muslim atau Kristen atau Buddha atau Hindu, harus jadi orang yang rajin beribadah, sehingga mentalnya itu menjadi mental yang terbentuk baik. Tapi kalau dia tidak beribadah dengan baik, maka mentalnya pun juga kurang baik. Begitu, Bung Yoris. Dan ada persyaratan-persyaratan yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa yang pertama masuk TNI itu adalah kemauan, faktor kemauan. Kemudian ada administrasi, yaitu ini saya bacakan saja bahwa administrasi yang diperlukan. Yang pertama, untuk calon itu otomatis harus ada surat pendaftaran, kemudian ada surat permohonan tulisan tangan langsung yang bersangkutan kepada Aspers Kasat, kemudian ada surat permohonan menjadi prajurit dan sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia, kemudian daftar riwayat hidup, SKCK asli yang bersangkutan, kemudian fotokopi ijazah SMA, SMP dan SD, kemudian fotokopi akte kelahiran yang telah dilegalisir, kemudian fotokopi KTP calon, fotokopi KTP orang tua wali, fotokopi kartu keluarga, kemudian surat pernyataan belum pernah menikah, surat persetujuan orang tua wali bermaterai, surat tidak melakukan penyuapan orang tua wali atau yang bermaterai, kemudian surat tidak melakukan penyuapan calon, surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data, kemudian fotokopi akte kematian orang tua bila orang tua sudah meninggal, kemudian fotokopi akte cerai orang tua bila pernah bercerai, kemudian fotokopi surat nikah bila orang tua cerai dan menikah lagi, kemudian kartu daktiloskopi bersidik jari, kemudian fotokopi kartu BPJS, fotokopi piagam prestasi bila yang bersangkutan mempunyai keahlian atau prestasi, karena itu akan sangat membantu yang bersangkutan. Kemudian seperti tugas orang tua bila orang tua tidak bisa menandatangani surat-surat tersebut, maka inilah 23 surat syarat administrasi untuk dia yang bersangkutan masuk anggota TNI. Kemudian Bung Yoris, yang perlu diketahui bahwa untuk calon yang mendaftar itu kita mempunyai, TNI mempunyai website itu di https://mil.id/Bintara AD. Itu pada saat mendaftar dia harus membuka website tersebut. Kemudian nanti di situ dia bisa mendownload atau print blanko atau formulir yang sudah ada di situ. Kemudian nanti yang bersangkutan pegang dan nanti bersangkutan isi. Setelah dia sampai di Panda, dia akan diarahkan untuk mengisi semua formulir tersebut. Itu ada di dalam website tersebut. Nah,
setelah dia pantas atau sudah layak untuk masuk, karena pada saat dia datang ke Kodim atau datang ke agen rem, maka di situ kan dia harus ukur tinggi badan. Nah, tinggi badan itu kan sekarang sudah diturunkan untuk orang asli Papua itu 160. Iya, 160. Dan itu tadinya cuma untuk OAP. Tetapi sekarang tadi sore setelah kami fikon dengan Bapak Kasdam, berita yang tadi kami sampaikan dari awal bahwa dari Mabesat itu untuk tinggi badan 180 itu bukan cuma untuk orang asli Papua, tetapi untuk pendatang yang ada di tanah Papua ini. Jadi luar biasa. Mabesat sudah memberikan kebijakan untuk bisa merekrut semua orang-orang atau adik-adik kita yang ada di bawah Vendigul ini, entah itu OAP maupun yang pendatang. Begitu. Ada lagi yang lain? Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada seluruh adik-adik kita yang ada di bawah Vendigul ini. Semoga apa yang didengar ini bisa membantu mereka untuk datang, untuk mendaftar di Kodim, dan juga kami siap mendampingi mereka apabila mereka butuh didampingi. Dan kami sangat berterima kasih juga kepada Boris dan dari Bovendigul yang sudah membantu menyiarkan berita ini kepada seluruh masyarakat Bovendigul. Baik Pak Kasdi, tadi juga kan dalam persyaratan itu terkait dengan orang tua wali. Kan ini kan ada prosesnya bahwa dilakukan sidang lagi di pengadilan untuk keasliannya itu, kepastiannya. Nah ini bagaimana mereka yang ada orang tua walinya, tidak orang tua kandung tapi orang tua walinya, ini seperti apa ini nanti? Oh baik. Adakah bantuan dari Kodim sendiri, mungkin ada anggota yang bersama-sama mendampingi mereka atau seperti apa nanti? Baik Bu Noris, Bapak Dandi sudah memerintahkan kepada staf personalia di Kodim maupun Mbak Liza untuk bagaimana ada yang orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya jauh, lalu ada orang tua perwalian, kita bantu mereka dibawa sampai di Merauke untuk sidang sampai mendapat surat-surat yang sah di dalam perwalian itu. Jadi kita membantu mereka, kita tidak lepas begitu saja. Tapi kalau ada yang bisa mereka mengurus semua itu, silakan. Tetapi apabila mereka tidak tahu jalannya dan tidak mampu, kita bantu mereka. Kodim siap bantu mereka, dan itu sudah dari tahun ke tahun itu yang. Nah, Pak Kasdim, apa pesan atau ajakan yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada orang tua, sehingga bersama-sama TNI wujudkan anak-anak ini menjadi TNI yang baik untuk membela bangsa dan negara ini? Silakan. Baik, Bu Yoris. Ajakan saya buat seluruh orang tua daripada calon yang ada di Bovendigul ini, saya mengajak seluruh orang tua untuk jangan segan-segan mengarahkan anak-anaknya untuk masuk TNI, karena menghadapi latihan yang berat itu nikmat, karena seluruh hidup ini harus ada perjuangan. Kemudian yang berikut, bahwa jangan takut untuk masuk TNI, karena di TNI tidak ada pemungutan biaya sekecil apapun. Kemudian yang berikut, kepada orang tua saya mengajak, mari bawa anak-anak kita untuk masuk TNI, karena dengan masuk TNI melatih anak-anak kita untuk hidup lebih dewasa, hidup kuat menghadapi tantangan, dan mengajak anak-anak kita untuk mau berkorban, karena hidup ini adalah pengorbanan. Kalau tidak mengajak untuk berkorban, maka kurang elok. Tetapi kita harus
belajar untuk mau hidup berkorban, apalagi untuk berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Sehingga saya mengajak, mari semua mengajak anak-anak kita untuk masuk TNI, untuk berkorban buat bangsa dan negara. Demikian. Baik, Pak Kasdim, terima kasih atas waktunya ya di malam hari ini sudah memberikan informasi kepada anak-anak kita, kepada orang tua, keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul yang ingin mendaftarkan diri anak-anak mereka untuk menjadi prajurit Tamtama. Silakan, sudah saatnya Anda berkarir di sana dan menjadi penjaga kedaulatan bangsa. Itu suatu hal yang luar biasa. Gagah berdiri di depan untuk membela bangsa dan negara, suatu hal yang luar biasa ya Pak Kasdim. Ya baik, pendengar RRI dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, mari jika ada anak Anda di rumah yang mau menjadi prajurit TNI, silakan. Bahwa Kodim sudah menjelaskan tadi mereka siap membantu anak-anak kita untuk menjadi seorang prajurit yang baik. Terima kasih atas kebersamaan kita semua di malam hari ini. Saya Yoris Goden.